Pengepakan surat suara pilkada di gudang KPU Tulang Bawang Selasa siang mendadak dihentikan oleh petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Instruksi ini mengejutkan para pekerja yang merupakan petugas PPK, PPS, dan staf KPU. Mereka kemudian diminta keluar gedung namun harus tetap digeledah. Menurut petugas Bawaslu, penghentian pengepakan surat suara karena gudang kedua KPU yang berada di kompleks Pemda dianggap tidak layak untuk menyimpan dan beresiko terjadinya pencurian hingga kecurangan pada surat suara. Petugas Bawaslu mendapati ada beberapa yang diduga orang luar yang tidak berwenang berada di dalam gudang saat pengepakan. Akibat kejadian tersebut, Bawaslu menginstruksikan pengepakan dan penyimpanan surat suara dipindahkan ke kantor KPU. Hari ini menyarankan agar packing dan penghitungan ulang terhadap surat suara yang sudah dilipat lebih aman dan lebih terkendali berada di gudang kantor KPU, sehingga kita bisa mensterilkan siapa yang masuk, siapa yang keluar, lihat tugas-tugas yang melakukan pelipatan, kemudian sortir dan packing sudah bisa terkondisikan, sehingga ada resiko-resiko pelanggaran itu bisa terminimalisir. Untuk melihat hari ini Pak seperti apa Pak? Kalau hari ini kami cuma mensarankan lebih kondusif saja ya, karena melihat kondisi ruang terbuka, kemudian kondisi yang petugas dari BPK, teman-teman PPS sulit diidentifikasi. Tahan ini tadi Pak, dari Bawaslu tadi karena di sini tempatnya kurang memadai, usul dari Bawaslu agar pelipatan atau pengecekan di kantor KPU saja. Sip. Artinya masih aman ya Pak sebenarnya? Insya Allah aman karena kami dikawal dari kepolisian, dari Bawaslu, semua mengawali kami dan mengawasi kami mulai dari pengecekan sampai dengan selesai. Seluruh surat suara yang sudah dilipat dan dihitung kemudian dipindahkan ke kantor KPU dengan diangkut mobil. Pengepakan surat suara akan dilanjutkan kembali pada Rabu pagi ini, namun tempatnya dipindahkan ke kantor KPU hingga selesai. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Rencana pemerintah yang akan menghapuskan utang macet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sangat dinanti untuk segera direalisasikan. Hal tersebut meringankan beban para pengusaha UMKM segera sehat kembali dan mengajukan kembali proses utang supaya bisa berusaha lagi ke depannya. Di pasar Wellington, karena pasar Wellington. Hal tersebut dikatakan oleh para pedagang ikan di gudang lelang Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung Selasa siang. Mereka menyatakan keuangan usahanya sedang kembang kempis, sulit berkembang sebab terbebani angsuran bank dampak paceklik atau tingginya inflasi pasca pandemi COVID-19 lalu. Ya alhamdulillah lah kalau dihapus mah Pak. Jadi nggak ada beban lagi, nggak punya beban gitu. Jadi kita lancar usahanya gitu. Ya syukurlah kalau Bapak mau kasih bantu UMKM. Ya udah. Bantuannya paling itu Pak, pulbok, timbangan. Itu ya. Kalau uang belum pernah. Belum pernah kalau itu. Ya kalau uang mah sebisa-bisanya kita aja muter Pak. Kalau bantuan dari UMKM belum pernah dikasih bantu uang. Paling yang datang ya itu pulbok, timbangan, satu pedagang satu. Sementara itu, pejabat sementara Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan menyatakan belum mendapat instruksi terkait implementasi untuk menjalankan program penghapusan utang tersebut karena jadi wewenang pemerintah pusat. Ia pun berharap program tersebut segera terrealisasi sebagai upaya membangkitkan kembali UMKM. Kebijakan dari pemerintah pusat tentunya kita akan mendorong ya, tapi tentunya itu masih baru pernyataan yang belum ada turunannya, kita tunggu sama-sama. Dan pastinya kita akan mendukung untuk program-program yang baik dari pemerintah pusat. Berarti kan kita kawal terus apa ya, sampai terrealisasi ya Pak, atau seperti apa? Insya Allah ya harus dikawal, karena Pak Ketua nanti.
Penghapusan utang UMKM merupakan program Presiden Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2024. Namun, tidak semua UMKM mendapat penghapusan utang tersebut. Dalam aturan tersebut, penghapusan utang macet hanya akan diberikan pada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang sudah masuk dalam daftar penghapus bukuan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara. Rata-rata jumlah utang yang dihapus maksimal Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan dengan tenor 10 tahun. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tapi dia nganuin ini, orang dia bagian ini ya. Pedagang ikan hias masih bertahan di tengah kondisi permintaan pasar kian menurun. Kondisi tersebut juga dialami Hapipi, pedagang ikan hias di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Hapipi menyatakan tetap bertahan karena permintaan dari pelanggan masih ada, meski tidak sebanyak seperti beberapa tahun lalu. Ia mengatakan beberapa jenis ikan yang masih diminati diantaranya jenis ikan biasa murah seperti koi, koki, gepi, dan cupang yang harganya di kisaran Rp5.000 hingga Rp50.000 per ekor tergantung ukurannya. Meski penurunan omset mencapai hampir 50%, Hapipi yakin permintaan ikan hias akan kembali naik. Banyak sih ikan, koki, Oscar, arwana, banyak jenis. Dari kalau dihitungin ya 100-an lah. Ya sekarang mah 1 juta aja nggak dapet. Itu belum anak buah itu. Makanya bukan sekarang mah bukan makan untungnya. Modalnya dimakan juga sekarang mah. Yang penting kita masih bisa ngatur-ngatur gitu. Buat belanja ke depannya kayak mana. Kalau nggak kayak gitu hancur udah. Penjualan ikan hias terus menurun setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19. Saat masa pandemi itu, penjualan justru tinggi sebagai upaya menghilangkan kejenuhan pecinta ikan hias yang terdampak diberlakukannya aturan bekerja dari rumah atau WFH. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.